welcome back to Rahasia Gadis hanya di Moji. Seru banget, seru kan Del? Seru banget ngobrol-ngobrol girl time gini, aku paling suka deh. Apalagi kalau misalnya kita sambil pakai Pijamas, pewek banget. Kalau misalnya dari kamu pijamas. Buat kalian yang belum kenal aku Adele dan ini juga Aku Dika. Kita dari co-founders. Kita co-founders Rahasia Gadis, kita dari co-founders lagi. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang aku suka banget topiknya. Dan selalu kita kita tuh selalu pengen rasakan ini gitu ya, kalau lagi patah hati, kalau lagi dendam sama orang, kalau lagi merasa sedih, merasa galau. Apa itu, Del? Topiknya namanya healing. Pasti baik banget yang lihat itu di social media ya, di mana kita merasa sakit hati, kita galau, kita langsung mau lari, mau kabur gitu. Tapi hari ini kita langsung aja bisa ngobrol sama our dear friend, tapi juga such a talented singer ya, untuk ngomong tentang topik ini dan pengalaman dia nih dalam healing. Mungkin langsung aja kita sambut ya. Kita invite Christy. Temen curhat kita. Jangan bosan sama kita ya Christy ya. Kita kalau misalnya bareng-bareng banget selalu curhat kerjaannya. Di kantor pun kita curhat doang ya. Berhari-hari. Christy datang jam berapa hari ini? Terus jam 2, abis itu jam 2 sampai jam 6 kita curhat doang. Gitu ya, boleh. Welcome ya Christy, thank you loh udah datang ke acara Rahasia Gadis di Moji ini. Karena kita mau bahas tentang healing dalam masalah percintaan. Kamu oke kan kita open apa buka rahasia aja hari Aku ini? merasa sangat nyaman sama kalian dan komunitas Rahasia Gadis ya. Karena pasti baik banget Beb di sini yang mungkin lagi galau, lagi sakit hati, yang perlu banget nih pembicaraan kita hari ini. Karena aku pun merasakan butuh banget healing saat patah hati. Bener. Iya, sama kan? Iya. Ada hubungannya nggak sih sama lagu-lagu yang kamu buat tapi? Selalu. Nah, lagu-lagu yang Tentang aku sebuah pernah percintaan rilis gitu ya. yang selalu aku nyanyi itu pasti pernah aku ngalamin. Karena kalau belum pernah ngalamin kelihatan nggak dari hati nyanyinya ya. Nggak menghayati gitu. Dari sendirinya kalau nggak bisa relate gimana ya deliver pesannya ke penonton misalnya atau pendengar. Tapi kamu pernah Christy mengalami patah hati dan harus melalui healing Proses ya healing untuk ini. proses itu. Banget. Oh iya boleh cerita Nah, deh. coba Love Me dong Back ceritain Still. patah hati. Lagu terbaru kamu ya itu ya. Pas banget. Nah, Tentang apa sebetulnya sih, Christy, itu? aku walaupun baru rilis Love Me Back tahun ini, aku menjadi co-writer dengan Lala Imanino di tahun 2019, di mana aku masih lagi reflect pengalaman patah hati aku. Dan ya pasti pedih, pahit ya, kan siapa yang happy kalau nggak di love back sama seseorang yang kita cintai. Tapi aku sekarang karena udah lebih dewasa bisa menerima bahwa itu sangat normal. Jadi di situasi itu udah pacaran atau belum sempat pacaran pas dia nggak love you back gitu. Sorry Yang aku lebih buat love you back kepoin ini dikit. nggak sampai pacaran. Pas. Tapi kadang-kadang malah lebih pedih ya yang hampir bener, pacaran actually tapi hampir belum udah jadi. almost love sih Iya, ya. almost kayak what iya. if ya malah waktu di momen itu aku jadi overthinking. What if ternyata kita bisa jalanin. Aku mulai kayak halu-halu situasi yang mungkin bisa terjadi tapi enggak. Tapi itu juga ya enggak sehat ya karena itu memakan banyak waktu. Jadi kamu pernah energi kayak gitu. confess ke seorang kayak cowok kamu suka dia terus dibilang dia nggak suka kamu balik gitu? Enggak confess sih. Aku tuh tipe orang sebenarnya kalau cewek mau confess Kamu kasih silahkan. kode gitu Kode ya? ya, aku tipe orang yang kasih kode. Abis itu ya PR lo dong. Mungkin kode kamu belum terlalu kelihatan Enggak kali. juga sih. Mungkin kode kamu lebih yang kayak terlalu berteman halus aja gitu kali. ya. Enggak ya tapi. Enggak sih. Kayak udah feeling dia nggak suka lu balik lah gitu ya? Sebetulnya feelingnya kita udah hampir jadian sebetulnya, tapi dia tiba-tiba ubah pikiran. Dan selama itu karena mungkin waktu masih zaman dulu ya aku sangat insecure, aku pikir apa sih yang aku lakukan yang bikin dia ubah pikiran, apa sih kekurangan aku, kesalahan aku, apa pokoknya semuanya salahinnya aku gitu ya. Jadi itu justru apakah itu bikin kamu jadi apa ya? Mempengaruhi mental kamu mental gak kali sih? ya? Karena aku pikir mempengaruhi mental betul. apa aku cukup nggak sih buat dia gitu loh. Ya, aku malah lebih fokus semua kekurangan kesalahan aku. Tapi belum tentu orang yang di ghosting banyak kesalahan yang bikin orangnya ghost kamu, ya kan? benar-benar. Mungkin ada masalah dari orangnya yang ghosting yang mungkin belum siap untuk berkomit, tapi mungkin kita termakan dengan pikiran yang buruk karena kita masih
galau di momen itu. Kayak di komunitas Rahasia Gadis juga kan baik banget yang suka banget kayak confess ke kita, dan dalam ceritaan confession room itu sering banget bahwa kayak masalah-masalah cinta itu affect mental health banget, malah kayak 80% dari kayak cerita tentang mental health itu tentang percintaan. Aku pun sendiri kalau misalnya galau tentang cinta itu kayak nggak bisa concentrate di kerjaan ya kan, jadi nggak mau ngapa-ngapain, dan itu nggak apa-apa banget kok gitu. Memakan pikiran ya nggak sih, Del? Ya buat kalian yang mungkin lagi kayak galau dan juga mengalami itu, nggak apa-apa kok, karena pastinya kita bisa melalui ya proses healing bersama gitu. Justru kalau kita curhat bareng malah lebih saling menguatkan dan saling healing. Iya, benar-benar. Tapi aku setuju banget sih kata kamu, Del, bahwa kalau kita lagi patah hati atau merasa galau itu kena kesehatan mental kita banget. Karena kan kita jadi nggak bisa yang tadi ya nggak fokus ya. Karena aku juga pernah waktu itu, Adele tahu banget aku mengalami ini. Terus jadi nggak nafsu makan, turun berapa kilo itu. Tadinya aku montok loh. Bukan cuma mental health, tapi physical health juga ya. Kalau sakit hati nggak bisa makan. Kalau aku sakit hati malah lemah. Oh iya, beda-beda ya. Jadi Beda-beda ya. Tapi cuman kita yang tahu batasannya sampai mana. Ya, karena nggak apa-apa banget untuk kita mencari mencari bantuan dari temen, support system, keluarga, ataupun ya yang profesional gitu kan. Karena itu bukan hal sepele juga. Kadang kan orang bilang, cuman cinta aja, udahlah lewatin aja, nanti juga bisa cari cowok lain. Kadang nggak segampang itu ya. Valid loh, itu valid banget. Iya. Kayak apalagi sekarang ada zaman-zaman people bilang kayak, oh lu lebay banget sih, kayak cuma masalah kayak sakit hati lu jadi kayak perlu, you know, professional help. Tapi nggak apa-apa banget kok, Beb, kayak kita harus kayak menormalize gitu ya, kayak bahwa you know, asking for help is okay, jangan ada rasa malunya gitu di situ. Tapi kamu sendiri biasanya cope with problems atau cope with stress itu gimana tuh? Nomor satu dengan support system aku, yaitu keluarga, sahabat gadis, rahasia gadis. Kita udah ditunggu dipanggil. You better say our names. Itu mah. Nomor dua, musik. Jadi aku beruntung hobi aku bisa heal aku juga, bikin musik atau ya manggung. Itu manggung adalah aktivitas yang sangat healing buat aku karena aku bisa lakuin apa yang aku suka banget. Iya, merilis emosi juga nggak sih di panggung? Karena kalau benar ya ketemu fans, berasa di love me back sama fans. Tapi ya balik ke support system, aku karena rasa sangat nyaman dengan support systemku, aku bisa tenangin pikiran-pikiranku. Kadang-kadang kalau kita lagi overthinking kan suara di dalam pikiran kita mungkin nggak terlalu positif ya. Tapi kalau kita saling menguatkan sama support system ya kita juga lebih positif thinkingnya. Tapi bener banget sih, kayak sumber cinta itu nggak sedatang cuman dari seorang laki ya, tapi bisa dari teman, dari keluarga, dan juga dari diri sendiri gitu. Sometimes kita obses kayak, aduh nih cowok nggak suka sama gue, tapi look around, there's so many people who loves you. Itu sih yang pentingnya support system kan, untuk diingetin lagi. Dan mungkin juga waktu aku lebih muda, aku pikir, wah kalau nggak ada pacar, kalau nggak di love me back sama cowok, aduh udah hancur, udah baik gitu. Tapi kalau nggak di follow back juga kan kalau nggak di like, ngeliat story-nya gitu ya. Dulu pikirannya jomblo itu bener-bener kayak udah orang nggak mau. Kalau sekarang gimana? Sekarang aduh, harga kita tuh jauh lebih banyak daripada status hubungan kita. Sekarang tuh mending aku jomblo, tunggu sebentar ketemu orang yang tepat daripada aduh kejar aja deh sama cowok asal gara-gara mau di love back sama orang gitu. Jadi ya. Nah berarti kalau aku dengar tadi sih dari Christy, aku setuju banget. Kalau kita pede, kita lebih percaya diri, kita tuh jadi rasa kecemasan terhadap hal-hal seperti kegalauan, patah hati, ya kan, nggak dapet cowok lah apa ini itu, ya kan, itu tuh justru malah berkurang gitu ya. Kecemasan itu yang sebenarnya kadang bikin kita bikin nggak nafsu makan, susah fokus ya kan, karena kita memikirkan hal-hal yang mungkin sebenarnya kita nggak harus pikirkan gitu. Kalau kita bisa lebih percaya diri ya nggak? Mungkin nggak cuma kepikiran, tapi ya kita blame kita sendiri gitu, kita menyalahkan diri sendiri, dan menurutku itu apa yang bikin kita down gitu. Pikirannya dan menyalahkan diri sendirinya mungkin ya. Kamu pernah nggak sih proses patah hati kamu gitu, terus kayak kena mental, dan bagaimana kamu healing setelah patah hati gitu? Pasti banget, iya banget sih. Kayaknya ini pengalaman yang kita semua pernah ngalamin.
Dan mungkin bisa dibilang waktu aku masih lebih muda, kenapa kena mental? Karena waktu itu aku masih kepikiran, oh what did I do wrong? Apa sih kekurangan aku yang bikin dia nggak love me back? Dan aku selalu menyalahkan diri sendiri. And as I grew older, semakin dewasa, semakin merasa secure dalam diriku sendiri. Dan aku juga tahu sekarang bahwa kalau orang nggak love me back, ya mungkin karena nggak cocok aja, bukan artinya Nggak jodoh gitu ya. iya nggak jodoh aja. Kamu bisa Iya, iya. sesempurna apa, tapi kalau nggak jodoh ya namanya Iya. juga nggak jodoh. Iya. Jadi Kita udah bisa jadi stop kayak, menyalahkan diri oh, sendiri benar. gitu. Iya. Karena kalau patah hati biasanya kita jahat banget sama diri kita sendiri Iya, sih. pasti something wrong yang Pasti kita karena aku lakukan kayak gitu kan. Apa sih jerawatan kekurangannya? nih atau waktu itu ada Iya. bayam di gigi gitu. Terus lagi ilfeel. dating terus ya ilfeel. Tapi apa sih yang waktu itu ya sebelum mungkin kamu jadi lebih secure dan Iya. lebih pede dari diri sendiri gitu. Apa yang kamu lakukan untuk healing waktu zaman sebelum kamu udah Lebih secure adulting gitu kali ya. ya? Mungkin bisa dibilang satu itu jam terbang. Jadi dengan jam ya kita bikin kita sendiri lebih sibuk. Jadi kita kepikirannya lebih terisi dalam apa ya aktivitas lain. Jadi kita kurang kepikiran tentang dianya gitu. Overtime sih aktivitas Jadi kegiatan banyakin lain. ekskul gitu ya. Iya. Banyakin ekskul apa aja tuh main Sama teman mungkin iya. ya. Buat aku ya main sama bola, teman, main bermusik, Girl gitu. time kayak gini juga healing banget sih. Aku Pasti, paling suka kayak iya. sleep over Teman-teman, kayak gini iya, sih. iya, Kayak bener-bener. curhat aja Iya, gitu. curhat Kayak aja. rasain Iya, galanya nggak apa-apa bener-bener. kok. Iya, nggak apa-apa banget, iya. Dia beb yang nggak apa-apa banget kok kalian misalnya lagi kayak galau. Karena pasti nih ya, kayak sakit hati pasti ada dampak ke kesehatan mental kita. Dan itu nggak apa-apa banget kok. Karena Christy pun kayak pernah mengalami ya. Kayak bahwa our mental health pasti merasa anxious. Bisa pun merasa kayak low banget. Tapi yang penting kita ada girl time untuk Bener, ngobrol-ngobrol, iya, nasihat, iya, dan untuk iya. healing. Curhat Apalagi penting. yang kamu bisa Apa ya? lakukan? Ya menurut aku juga dari Love Me Back kan lumayan jarang ya kalau dari perempuan yang bilang why don't you love me back, dan dari situ pesanku adalah nggak usah gengsi kalau patah hati ya, dan satu enjoy kesedihannya aja karena aku ingat Nangisin aja. nangisin aja Iya, iya, iya. ini juga bakal berlalu masa kok, rejected gitu. banget loh. Itu kan pasti Iya, masa kayak, aduh pasti. gue Iya. ditolak banget gitu. Terus, tapi aku sekarang udah berdamai dengan ide bahwa di reject, ditolak itu sangat normal. I love Iya, that. kamu itu bisa sesempurna apapun Iya. masih bisa ditolak Iya. kok Iya. gitu. Tapi Dalam kamu- jodoh, dalam pekerjaan, dalam semuanya juga ya masih Iya. ada possibility-nya Iya. gitu. Tapi kamu punya pemikiran seperti ini ya, yang menurut aku bagus banget. Itu karena kamu pernah merasakan patah hati gitu Iya, ya. Jadi bener. buat kamu yang mungkin belum merasakan patah hati atau takut banget nih kalau misalnya aku mulai cinta sama seseorang terus patah hatinya gimana, nggak apa-apa banget kan untuk merasakan patah hati. Itu something yang normal banget. iya. Kita hanya harus memproses itu ya. Bener. Yang menurutku yang paling bikin aku apa ya insecure waktu dulu itu ghosting, karena nggak ada penjelasannya. Jadi Itu langsung kayak, aku Iya, itu pernah hot topic merasakan banget itu. kan. Jadi lama-lama kalau nggak ada penjelasan dari dia, ya overthinking dong. Udah kayak nggak ada penjelasan, lama-lama lebih menyalahkan diri sendiri. Pasti aku lakuin hal ini yang dia nggak suka. Pasti ada ini yang bikin dia ilfeel. Tapi lama-lama emang bukan karena kitanya, tapi mungkin dia juga belum cukup mature untuk berkomunikasi dengan jelas dengan kita gitu. Ya. Benar-benar. Nah, kesulitan apa sih tapi dalam proses healing itu yang pernah kamu alami ya? Pasti kan healing itu nggak bukan proses yang sangat mulus ya. Kita kadang di tengah-tengah healing bisa nangis. Apalagi sekarang tuh kayak zaman-zaman kita selalu lempar aja kata healing itu kan. Iya. Kayak healing itu ke Bali, healing Iya. itu traveling gitu. Tapi Kabur. people make it so easy gitu. Iya. Kayak dalam kamu gimana tuh? Kayak Ya, kesulitan traveling apa? juga lumayan healing, Iya. tapi bahayanya traveling kalau healing ya kalau udah balik ke sini Balik lagi. berarti healingnya stop, Iya, ya kan? benar. Lebih ke healingnya adalah apa yang di pikiran kita. Nggak usah kemana-mana loh, bisa di sini Di sini aja. dulu, ya, di sini dulu, baru kemana-mana. Di sini gitu. aja kalau sama Krisya langsung jadi musik. Langsung jadi lagu single baru Love Me Back gila. Kalau galau at least ya udah dibikin karya ya Iya, kan, iya. iya bisa saling share. Nah menurutku juga apa ya, aku selalu mengingatkan diri sendiri bahwa semua ada alasan, semua yang terjadi ada alasan. Kenapa aku sekarang bisa lebih secure? Karena ya ada pengalaman patah hati. Tapi di momen dimana aku masih patah hati itu pasti kan sebel, bete, kenapa Iya. sih ini lagi terjadi kepada aku Iya, gitu. But iya. then after that aku bisa reflect, oh gara-gara aku lagi dalam proses dibikin seseorang yang lebih kuat. Iya, Gitu. bagus Iya. kasih Gila, pelajaran
pelajaran. Healthy kamu tuh bagus banget sih, dimana semua kayak pengalaman buruk bisa menjadi pelajaran dan semuanya juga pelajaran. membuat mental kamu lebih kuat, karakter juga yang lebih baik juga kan. Iya, Which I think iya, it's so iya. important sih dalam proses healing, Beb. Mungkin juga menjadi proses self love kan, dimana iya. you learn to love yourself Iya. dan juga forgive yourself Iya, loh gitu. iya, iya, Nggak apa-apa iya. kamu mencoba untuk mencintai seseorang yang nggak mencintai kamu balik gitu. Iya kan? I love our Iya. chit-chat. Iya. Wah, kayaknya kalau udah ngomongin soal healing itu healing tersendiri gitu, dan kita kayaknya bisa sampai malam kalau ngomongin soal ini. Tapi tadi thank you so much Kirsty, chit-chatnya udah seru banget. Kalau kalian punya tips healing, kalian juga bisa DM kita ya kan, karena pasti kita justru butuh banyak tips healing. Tapi kita belum selesai karena abis ini kita mau main games hanya di Moji, seru banget.